Sobat Milenial, kembali lagi bersama kami di Podcast 20 SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Saya Josephine Leora Christian dari 12 MIPA 2 nomor absen 15. Saya Kasilda Helga, 12 IPS 1, presensi 18. Saya David Lintang Tanujaya dari kelas 12 IPS 2, nomor presensi 8. Saya Melinda Devintasari dari kelas 12 IPS 4, nomor presensi 21. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai industri 5.0 dengan topik kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, saat ini Indonesia sedang berada dalam era revolusi industri 4.0, di mana setiap sendi kehidupan manusia didominasi oleh kemajuan teknologi informasi. Kondisi ini sebenarnya agak tertinggal dari beberapa negara tetangga. Sebagai contoh adalah Jepang yang sudah memasuki masa revolusi industri 5.0. Dalam revolusi industri 5.0 ini, tidak akan terlepas dari yang namanya kecerdasan buatan atau yang bisa kita sebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence merupakan sebuah entitas cerdas secara ilmiah yang diciptakan oleh manusia. AI berkembang pesat dengan seiring berjalannya waktu. Banyak teknologi yang telah diciptakan oleh manusia, mulai dari robot yang canggih sampai mobil yang mempunyai bahan bakar listrik. AI pertama kali dikembangkan pada tahun 1951. Saat itu AI digunakan untuk menjalankan mesin yang bernama Ferranti Mark I yang berada di University of Manchester. Selepas itu ada seorang yang bernama Christopher Strachey menciptakan papan catur canggih yang bijaknya dapat berjalan dengan sendirinya sesuai yang diinginkan oleh para pemainnya. Artificial Intelligence mempunyai beberapa konsep. Contohnya adalah Google, Siri, dan Smart Tesla Car. Ada dua konsep yang bisa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu Google dan Siri, karena kedua konsep tersebut selalu membantu dalam mencari sesuatu yang tidak kita ketahui dalam dunia luar. Revolusi Industri 5.0 Jepang pertama kali diperkenalkan pada Juni 2017. Selanjutnya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan roadmap yang terkesan lebih humanis pada tanggal 21 Januari 2019. Roadmap tersebut dikenal dengan istilah Super Smart Society atau Society 5.0. Sisi revolusi industri dianggap lebih memperhatikan sisi kemanusiaan. Revolusi hijau merupakan awal mula adanya nilai kemanusiaan di mana tenaga manusia mulai digunakan. Salah satu implementasi revolusi industri 5.0 ala Jepang yang kini mulai dimanfaatkan untuk mendukung berbagai bidang, yaitu adanya teknologi robot dan artificial intelligence yang dianggap dapat menggantikan peran manusia. Karena AI merupakan kecerdasan buatan, berarti kita harus dapat memperbaiki AI sebagai salah satu dampak industri 4.0 untuk menyambut industri 5.0. Kutip dari karinov.co.id, melalui Society 5.0, kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan mentransformasi big data pada segala sendi kehidupan. Serta The Internet of Things akan menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. AI merupakan suatu bentuk contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Dengan adanya AI atau yang bisa kita kenal dengan kecerdasan buatan, tentu saja memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik lagi. Menuju era 5.0 ini, AI didasar kurang memanusiakan manusia. Karena pada era baru ini, nilai kemanusiaan akan sangat diutamakan. Maka kecerdasan buatan
dianggap kurang welcome dan harus diperbaiki pada era 5.0 yang akan datang. Munculnya kecerdasan buatan ini membuat berbagai aspek dalam kehidupan manusia terlihat lebih mudah, lebih efisien, dan lebih hemat dalam berbagai hal, mulai dari waktu, tenaga, hingga biaya. Tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kecerdasan buatan atau AI, namun dapat kita lihat bersama-sama bahwa dengan adanya kecerdasan buatan ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia. AI mempersempit lapangan pekerjaan karena manusia telah digantikan oleh mesin dan adanya mesin yang sangat canggih sehingga mereka kehilangan pekerjaannya, dan juga banyaknya pemikiran manusia yang digantikan dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih seperti dengan pemikiran komputer. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artificial intelligence memiliki berbagai dampak positif dan negatif. AI mendorong suatu negara untuk lebih maju lagi. Namun, AI juga mendorong banyaknya sikap yang tidak sesuai seperti adanya spionase atau agresi. Dengan adanya AI juga mempengaruhi suatu kebudayaan dalam negeri di mana dengan banyaknya pengaruh dari luar yang semakin canggih dan cepat menyebar menyebabkan kebudayaan suatu daerah dapat tergeserkan. If Industry 5.0 is implemented, activities in the industry will be replaced with artificial intelligence. Quote from towardsdatascience.com and sport.com, a detailed review of AI advantage and disadvantage will shed light on the key factors that will lead you to a better outcome for your business. Main advantage of AI. Number 1. Less routine. Artificial intelligence brings about evolution by automating our day-to-day work. Undoubtedly, machines surpass humanity in meticulous tasks. Number 2. Less risk. This is one of the biggest advantages of artificial intelligence. Employing AI capabilities for dangerous tasks will reduce the risk of human well-being and safety. Number 3. No breaks. To be productive, people need to have refreshment from time to time. A great reinforcement of this human weakness can be obtained with AI-powered machine. They will not get tired, bored, or distracted. Artificial intelligence-based machine will not need a break. Once programmed for long hours, they will work all the time. Number 4. No human error. The phrase human error was born because humans make mistakes from time to time. Computers, however, don't make these mistakes if they are programmed properly. With artificial intelligence, the decisions are taken from the previously gathered information applying a certain set of algorithms. So, errors are reduced and the chance of reaching accuracy with a greater degree of precision is a possibility. Number 5. No slowdown. Augmentation of human work is also among the pros of artificial intelligence. Capable of running without stopping, AI computing power also bypasses human in speed and quality of work. Number 6. Digital assistance. Some of the highly advanced organizations use digital assistants to interact with users, which save the need for human resources. Smart technology helps busy people to run their household routine and manage basic tasks. Number 7. Better forecasts. Meteorologists can trace potential severe storms faster by analyzing clouds movement with the help of artificial intelligence. More and more researchers use computer vision and machine learning techniques to detect coming cyclones in real time. Number 8. Better resources distribution. Power consumed by our house and machine can be significantly reduced with AI, whereas
machinery lifetime and efficiency are likely to increase. Number 9. New invention. One of the most important pros of AI system usage is extending knowledge in the medical field. An AI wearable device can monitor a person all the time and ensure fast diagnosis and disease prevention. Number 10. Faster decision. Using AI alongside other technologies, we can make machines take decisions faster than a human and carry out action quicker. Main disadvantage of AI. Number 1. High cost of creation. As AI is updating every day, the hardware and software need to get updated with time to meet the latest requirements. Machines need repairing and maintenance which need plenty of cost. Its creation requires huge costs as they are very complex machines. Number 2. Making human lazy. AI is making human lazy with its application automating the majority of the work. Humans tend to get addicted to this invention which can cause a problem to future generations. Number 3. Unemployment. As AI is replacing the majority of the repetitive tasks and other works with robots, human interference is becoming less, which will cause a major problem in the employment standards. Number 4. No emotion. There is no doubt that machines are much better when it comes to working efficiently, but they can't replace the human connection that makes the team. Number 5. No abstract thinking. What comes instinctively and without any specific preparation to human is extremely hard for robots. Artificial intelligence is mindless. Dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dapat kita simpulkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif dalam berbagai bidang. Untuk itu, kita sebagai generasi muda yang sudah melek terhadap teknologi juga harus menyambut baik masuknya era 5.0 ini. Kita harus lebih cerdas, kreatif, dan inovatif dalam menanggapi dan mengelola berbagai perkembangan IPTEK, agar tidak semua dampak negatif yang terdapat dari perkembangan IPTEK berpengaruh besar dalam aspek kehidupan secara pribadi maupun berkelompok, dan juga secara individu maupun negara. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Berdasarkan data di atas, bidang teknologi adalah yang paling banyak menggunakan kecerdasan buatan atau AI, yakni sebesar 32%. Bidang otomotif, layanan keuangan, dan energi juga tidak tertinggal jauh. Penggunaan kecerdasan buatan pada masing-masing bidang sebesar 29%, 28%, dan 27%. Di bawahnya, ada bidang media dan hiburan sebesar 22%. Lalu disusul dengan bidang transportasi dan logistik sebesar 21%. Lalu bidang barang kemasan, retail, dan kesehatan masing-masing sebesar 20%, 19%, dan 17%. Di urutan ke-10, 11, dan 12 terdapat bidang pendidikan, konstruksi dan layanan profesional. Penggunaan kecerdasan buatannya sebesar 17%, 16%, dan 13%. Sementara itu, bidang pariwisata menjadi yang paling sedikit menggunakan kecerdasan buatan dalam industrinya. Padahal, teknologi itu bisa memberikan potensi pendapatan pada pariwisata hingga 12 miliar US dollar.
Dari data di atas, dapat disimpulkan rata-rata dari berbagai bidang yang sudah menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam industrinya sebesar 20,9%. Kemajuan iptek saat ini sudah mulai berada di sekeliling kita, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di era kemajuan iptek ini sudah ada berbagai sektor industri yang menggunakan kemajuan iptek dalam halnya kecerdasan buatan dalam proses industrinya. Sebenarnya, kemajuan zaman itu tidak bertentangan dengan keberagaman loh, malah bisa mendukung. Kemajuan teknologi bisa mendukung bersatunya manusia dari latar yang beragam, dan kemajuan iptek juga bisa menjadi alat pemersatu. Karena mau bagaimanapun kemajuan atau kecanggihan yang manusia punya saat ini, juga pasti tetap membutuhkan yang namanya kejujuran, sikap adil, dan cinta terhadap lingkungan. Tapi, kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita harus menyikapi kemajuan iptek yang ada pada saat ini. Kenapa kemajuan iptek dapat digunakan sebagai alat pemersatu? Karena dengan adanya kemajuan iptek ini, kita sebagai manusia dapat merasakan teknologi menjadi lebih praktis, mudah, dan efisien. Walaupun kita tinggal di berbagai tempat yang berbeda, tapi kita dapat mengetahui berita terkini yang terjadi di tempat lain hanya dengan melalui teknologi yang tersedia saat ini. Sesuai dengan ajaran agama, dengan beragama, orang-orang harus bisa berlaku adil dan jujur. Sebagai orang beragama, kita juga harus jujur dalam menggunakan segala bentuk kemajuan teknologi yang ada saat ini. Dan kita juga harus tetap bersikap adil pada semua orang. Maka dari itu, siapkah kita untuk menyambut era industri 5.0? Oke, sekian podcast dari kami kelompok 20. Terima kasih.